Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marani Hasanuddin. Saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo Kendari. Nah, di sini saya akan menjelaskan jurnal yang berjudul Gambaran Lingkungan dan Vektor Demam Berdarah Dengue di Wilayah Kerja Puskesmas Temanggung tahun 2017 yang ditulis oleh Widya Hari Cahyati dan DKK. Nah, langsung saja pada poin pendahuluan. Dijelaskan bahwa demam berdarah dengue atau DBD merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan melalui nyamuk Aedes aegypti. Nah, di sini dijelaskan bahwa Kabupaten Temanggung merupakan salah satu daerah endemis DBD yang memiliki riwayat kasus DBD tinggi. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung bahwa kasus DBD ketiga tertinggi se-Jawa Tengah. Nah, tingginya jumlah kasus DBD di wilayah kerja Puskesmas Temanggung didukung oleh beberapa faktor, diantaranya yang pertama daerah perkotaan yang padat penduduk, yang kedua faktor kepadatan penduduk, dan yang ketiga faktor risiko penyakit DBD lainnya, yaitu adanya tempat penampungan air yang menjadi tempat perindukan nyamuk Aedes aegypti. Nah, di sini pada metode penelitian gunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian secara deskripsi dengan pendekatan observasional analitik. Sampel penelitian ini adalah kasus TBD di wilayah kerja Puskesmas Temanggung tahun 2017 yang dipilih menggunakan simple random sampling. Nah, dijelaskan pada hasil dan pembahasan ada 4, yaitu yang pertama, gambaran lingkungan fisik pada kasus DBD. Yang kedua, gambaran lingkungan biologi pada kasus DBD. Yang ketiga, gambaran lingkungan sosial pada kasus DBD. Dan yang terakhir, gambaran vektor pada kasus DBD. Nah, yang pertama yaitu gambaran lingkungan fisik pada kasus DBD. Diketahui bahwa suhu udara pada saat kejadian kasus DBD di wilayah kerja Puskesmas Temanggung tahun 2017 berkisar antara 24,3 derajat Celcius sampai 27,2 derajat Celcius. Suhu udara pada kisaran tersebut merupakan suhu optimum untuk perkembangan nyamuk vektor DBD. Sedangkan kelembapan suhu optimum untuk perkembangan nyamuk vektor DBD yaitu berkisar antara 73% sampai 94%. Kelembapan dapat mempengaruhi panjangnya umur nyamuk vektor DBD. Semakin tinggi kelembapan, maka akan semakin tinggi pula populasi nyamuk Aedes aegypti. Nah, yang kedua yaitu gambaran lingkungan biologis pada kasus DBD. Dijelaskan bahwa lingkungan biologis pada kasus DBD wilayah kerja Puskesmas Temanggung ditunjukkan oleh keberadaan pepohonan dan semak-semak sebagai tempat peristirahatan nyamuk vektor DBD. Nah, yang ketiga itu gambaran lingkungan sosial pada kasus DBD, yaitu lingkungan sosial pada kasus DBD wilayah kerja Puskesmas Temanggung ditunjukkan oleh pengetahuan DBD, tindakan pencegahan DBD, dan kepadatan hunian. Nah, pertama yaitu pengetahuan DBD meliputi pengetahuan masyarakat wilayah kerja Puskesmas Temanggung tentang definisi DBD, penyebab DBD, cara penularan DBD, tempat perindukan nyamuk, dan pencegahan DBD. Tindakan pencegahan DBD meliputi tindakan masyarakat wilayah kerja Puskesmas Temanggung yang mendukung atas tidaknya dengan pencegahan DBD terkait tindakan 3M+, tindakan abatisasi. Nah, yang terakhir yaitu gambaran vektor pada kasus DBD. Dijelaskan bahwa penentuan vektor DBD yang didasarkan pada dominasi jenis nyamuk. Pada hasil penelitian ini diketahui bahwa jenis nyamuk yang banyak tertangkap di rumah kasus DBD wilayah kerja Puskesmas Temanggung yaitu jenis nyamuk Aedes aegypti, yaitu jumlahnya 13 nyamuk atau 52%. Sementara jenis nyamuk yang tertangkap selain Aedes adalah Culex visnui, yaitu sebanyak 12 nyamuk atau 48%. Nah, itulah tadi beberapa poin yang dapat saya jelaskan. Nah, dapat ditarik kesimpulan yaitu kondisi lingkungan fisik seperti suhu udara, kelembapan udara, dan curah hujan pada kasus DBD wilayah kerja Puskesmas
Temanggung berisiko rentan pertumbuhan nyamuk dikarenakan berkondisi iklim sedang atau tropis yang sesuai dengan perkembangbiakan nyamuk. Yang kedua itu keberadaan pepohonan pada sekitar rumah kasus DBD wilayah kerja Puskesmas Temanggung jumlahnya sedikit, atau sebagian besar hanya memiliki satu pohon dan tingginya kurang dari 5 meter, dan juga tidak ada keberadaan semak-semak yang tumbuh di sekitar rumah kasus DBD di wilayah kerja Puskesmas Temanggung. Yang ketiga, kondisi lingkungan sosial, yaitu sebagian besar responden memiliki pengetahuan yang sedang dan tinggi, akan tetapi tindakan pencegahan DBD sangat minim. Jenis nyamuk yang tertangkap dan berpotensi sebagai faktor DBD yaitu Aedes aegypti yang lebih banyak ditemukan di sekitar tempat penampungan air dalam rumah pada sore hari. Nah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.